Halo rekan mahasiswa, kembali dengan saya dalam materi kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi EKSI 4203. Silahkan mengikuti perkuliahan dengan disiplin dan bersemangat, karena masa depan adalah milik orang-orang yang bersemangat dalam memecahkan tantangan dalam kehidupannya. Modul ini membahas mengenai seluk-beluk mengenai saham. Di modul ini akan dibahas macam-macam saham yang ada, hak-hak melekat, serta konsep menilai saham. Selain itu, konsep mengenai dividen dan tanggal-tanggal yang berhubungan dengan pembayaran dividen dibahas di modul ini. Oke, kita mulai saja sesi pada hari ini, yaitu saham. Kompetensi umum. Dengan adanya modul ini, diharapkan mampu menghitung nilai saham baik saham preferred maupun saham biasa. Yang kedua, kompetensi khusus. Itu meliputi yang pertama, menjelaskan konsep saham. Yang kedua, menjelaskan macam-macam saham, yaitu saham preferred dan saham biasa. Yang ketiga, menjelaskan pengertian nominal. Yang keempat, menjelaskan pengertian nilai buku. Yang kelima, menjelaskan pengertian nilai intrinsik. Yang keenam, menghitung metode nilai sekarang alias kas masa depan. Yang ketujuh, menghitung model diskonto dividen. Yang kedelapan, menghitung nilai intrinsik pendekatan relatif. Yang kedelapan, menjelaskan pengertian nilai pasar saham. Nah, macam-macam saham. Yang pertama adalah saham preferred dan yang kedua adalah saham biasa. Saham preferred mempunyai sifat gabungan atau hybrid antara obligasi dan saham biasa. Seperti yang membayarkan bunga atas pinjaman, saham preferred juga memberikan hasil yang tetap berupa dividen preferred. Saham preferred mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama, preferred terhadap dividen, yang kedua, dividen kumulatif, yang ketiga, preferred waktu likuidasi. Sedangkan saham biasa mempunyai beberapa hak seperti hak kontrol, hak menerima pembagian keuntungan, hak preemptif, dan hak klaim sisa. Seperti hak kontrol dan hak preemptif. Nah, kita lihat dari macam-macam saham biasa. Contoh soalnya, kepemilikan saham suatu perusahaan terdiri dari 40% dimiliki oleh A, 30% oleh B, 10% oleh C, dan sisanya 20% dimiliki oleh publik. Jumlah lembar saham yang beredar adalah sebanyak 1 juta lembar. Perusahaan kemudian menambahkan saham sebesar 500.000 lembar saham. Jika seluruh saham dibeli oleh B sebagai manajer perusahaan, berapa saham dimiliki oleh B sebagai manajer perusahaan? Berapa susunan kepemilikan saham setelah penambahan saham? Nah, kita lihat ya. Yang A, itu kan tadi awalnya 400.000. Dibagi menjadi 1.500.000. 1.500.000 itu dari total keseluruhan dari saham. Nah, jumlah persentase kepemilikan saham A itu sebesar 26,67%. Sedangkan B 300.000 lembar awalnya. Terus nambah lagi 500.000 lembar. Dibagi 1.500.000 totalnya. Sama dengan 53,33%. Nah, sedangkan yang C itu kepemilikannya 100.000 lembar. Dibagi 1.500.000 lembar dari total saham di perusahaan itu, maka kepemilikan C itu 6,67%. Dan P, publik, 200.000 lembar dibagi 1.500.000 sama dengan 13,33%. Nah, seperti itu. Jadi kepemilikan B itu sekitar 53,33%. Seperti itu. Nah, lanjut saham biasa. Hak menerima pembagian keuntungan. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasa berhak mendapat bagian dari keuntungan perusahaan. Tidak semua laba dibagikan. Sebagian laba akan ditambah kembali ke dalam perusahaan. Laba ditahan. Sumber uang untuk pembagian dividen, proporsi dividen yang dibayarkan dari
itu sama juga rasio pembayaran dividen. Seperti itu. Contoh soalnya, dalam rapat umum pemegang saham RUPS perusahaan Waskita Beton WSBP memutuskan membagikan dividen sebesar 750,24 miliar rupiah. Laba bersih perusahaan adalah sekitar 1 triliun rupiah. Berapa payout rasio pembayaran dividen ini? Nah, kita bicaranya lihat nih. Dividen payout rasio itu sama dengan 750,42 miliar dibagi 1 triliun rupiah, sama dengan 75% pembayaran dividennya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, hak menerima pembagian keuntungan. Hal yang penting dalam pembayaran dividen adalah tanggal-tanggal yang terkait dengan pembayaran dividen. Ada beberapa tanggal yang diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, tanggal deklarasi atau sering disebut declaration date atau tanggal pengumuman announcement date adalah tanggal perusahaan mengumumkan kepada publik akan bayar dividen. Yang kedua, tanggal cum dividen atau sering disebut cum date adalah tanggal terakhir bagi investor membeli untuk mendapatkan dividen. Hak dividen ada pada pembeli. Yang ketiga, tanggal ex dividen atau disebut ex date adalah tanggal mulai investor pembeli sudah tidak mendapatkan dividen. Hak dividen ada pada penjual. Tanggal FI dividen adalah 1 hari kerja setelah tanggal cum dividen cum date. Yang keempat, tanggal catatan atau sering disebut record date adalah 3 hari setelah tanggal ex dividen. 3 hari ini karena pencatatan transaksi saham akan dilakukan setelah hari T+3. Jadi jika saham dibeli pada hari sebelum tanggal ex dividen, maka nama yang muncul di catatan perusahaan adalah nama investor baru sehingga dividen menjadi investor baru. Yang kelima, tanggal pembayaran atau payment date atau tanggal distribusi. Distribution date adalah tanggal pembayaran dividen atau akan dilakukan. Bisa dilihat sendiri di PowerPoint-nya yang tabel 41, contoh tanggal-tanggal terkait pembayaran dividen seperti itu. Selanjutnya adalah nilai book atau book value. Per lembar saham menunjukkan aset bersih net aset yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki 1 lembar saham. Karena aset bersih adalah sama dengan total ekuitas pemegang saham. Rumus nilai buku itu sama dengan nilai buku per lembar sama dengan total ekuitas dibagi jumlah saham beredar. Nilai buku saham preferen. Nilai buku saham preferen dihitung dengan mengkalikan nilai tebus call price ditambah dengan dividen yang di areas dengan lembar saham preferen yang beredar. Jika nilai tebus tidak digunakan, maka nilai nominal yang digunakan. Di dalam perhitungan ini, agio saham untuk saham preferen tidak dimasukkan karena pemegang saham preferen tidak mempunyai hak untuk agio ini walaupun berasal dari saham preferen. Sehingga nilai agio dimasukkan sebagai tambahan nilai ekuitas saham biasa. Nilai buku saham biasa. Nilai buku saham biasa dihitung dengan mengurangi nilai total ekuitas dengan nilai buku saham preferen. Nilai buku per lembar saham biasanya dihitung dengan membagi nilai total ekuitas saham biasa dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar. Rumus nilai buku. Nilai buku per lembar sama dengan tadi total ekuitas per jumlah saham beredar. Contohnya, yang pertama, total ekuitas suatu perusahaan adalah sebesar 7 miliar rupiah. Yang kedua, perusahaan ini mempunyai 80.000 lembar saham preferen dengan nilai nominal 10.000 lembar rupiah per lembar. Yang ketiga, dividen untuk saham preferen sebesar 7% yang berada di areas adalah selama 1 tahun. Yang keempat, jumlah saham biasa yang beredar adalah saham sebanyak 780.000 lembar.
nilai nominal saham preferred yaitu 80.000 lembar dikali 10.000 rupiah sama dengan 800 juta rupiah. Dividend in areas 80.000 lembar dikali 7% dikali 10.000 rupiah sama dengan 56 juta. Total nilai ekuitas saham preferred adalah sebesar 856 juta rupiah. Sedangkan nilai intrinsik bisa dilihat sendiri ada 3. Yang pertama itu present value, yang kedua discount of dividend, yang ketiga metode relatif. Bisa dipelajari sendiri ya. Kalau mengalami kendala silahkan buka modulnya. Nah, ini kita lihat dari present value. Terdiri dari nilai dividen konstan. Nilai dividen yang dibayarkan meningkat konstan dengan pertumbuhan sebesar G% dan nilai dividen tidak beraturan. Nilai dividen konstan itu bisa dilihat sendiri. Tadi nilai dividen yang dibayarkan meningkat konstan dengan pertumbuhan sebesar G% bisa dilihat sendiri, dan nilai dividen tidak beraturan bisa dilihat sendiri. Nah, contoh yang pertama, PT Harun membayar dividen sebesar Rp500 per tahun. Yang kedua, harga sahamnya per hari ini sebesar 1.000 lembar, 1.000 per lembarnya. Yang ketiga, serta tingkat dividen yang dibayarkan sebesar 8%. Nilai dividen yang dibayarkan meningkat dengan pertumbuhan sebesar 10%. Hitunglah return total jangka panjang yang diharapkan atas saham tersebut dengan menggunakan model dividen konstan. Bisa dilihat ya di PowerPoint rumusnya sama penjelasannya seperti itu. Nah, selanjutnya juga bisa dilihat juga seperti itu. Nah, kalau misalnya masih mengalami kebingungan materi ini, silahkan diskusikan di kolom diskusi, dan saya akhiri sesi materi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.